semua, pada video kali ini saya bersama teman-teman kelompok akan membahas soal terkait dengan transfer persediaan antar perusahaan induk dan perusahaan anak. Yuk disimak video berikut ini. PT Kalimantan memiliki 60% saham berhak suara PT Duma. Selama tahun 2013, PT Kalimantan memproduksi 25.000 meja komputer dengan biaya sebesar 82.000 per unit dan menjual 10.000 meja kepada PT Duma dengan harga 94.000 per unit. PT Duma menjual 7.000 meja tersebut ke perusahaan non-afiliasi dengan harga 130.000 sebelum tanggal 31 Desember 2013 dan menjual sisanya di awal tahun 2014 seharga 140.000 per unit. Kedua perusahaan menggunakan metode persediaan perpetual. Diminta A. Berapakah jumlah harga pokok penjualan yang dicatat PT Kalimantan dan PT Duma di tahun 2013? B. Berapakah jumlah harga pokok penjualan yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2013? C. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2013 terkait dengan penjualan persediaan antar perusahaan. D. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 terkait dengan penjualan persediaan antar perusahaan. E. Buatlah kertas kerja ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 terkait dengan penjualan persediaan antar perusahaan jika PT Duma memproduksi meja komputer dengan biaya 82.000 per unit dan menjual 10.000 ke PT Kalimantan dengan harga 94.000 per unit di tahun 2013 dan PT Kalimantan menjual 7.000 meja ke perusahaan non-afiliasi di tahun 2013 dan sisa 3.000 meja dijual di tahun 2014. Sekian soal dari saya. Untuk jawabannya saya akan memberikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian A, di mana diminta jumlah harga pokok penjualan yang dicatat oleh PT Kalimantan dan PT Duma pada tahun 2013. Di mana harga pokok penjualan didapat dari total produksi dikali dengan biaya per unitnya. Di mana pada PT Kalimantan total produksinya sebanyak 25.000 dikali dengan biaya per unitnya sebesar 82.000, maka dapatlah harga pokok penjualan sebesar 2.050 juta. Lalu pada PT Duma, total produksinya sebanyak 10.000 dikalikan dengan biaya produksi per unitnya sebesar 94.000, maka harga pokok penjualan yang didapat sebesar 940 juta. Baik, saya akan menjelaskan bagian B yang mana diminta untuk menghitung jumlah harga pokok penjualan yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2013. Jadi di sini yang mencatat harga pokok penjualan adalah PT Kalimantan, di mana untuk mendapatkan harga pokok penjualan, jumlah meja per unit sebesar 25.000 dikalikan dengan biaya per unit sebesar 82.000, sehingga harga pokok penjualan yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2013 sebesar 2.050 juta. Baik, kali ini saya akan membahas soal pada bagian C. Di situ diminta untuk membuat jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2013. Yaitu pada penjualan di bagian debit sebesar 940 juta dan HPP pada kredit sebesar 940 juta. 940 juta ini didapat dari 10.000 unit meja dikalikan dengan harga per unit sebesar Rp94.000 sehingga mendapat 940 juta. Jurnal ini merupakan pengeliminasian penjualan persediaan antar perusahaan. Dan untuk jurnal yang kedua, penjualan di debit sebesar 910 juta, HPP di kredit sebesar 658 juta, dan persediaan di kredit sebesar 250 juta. Penjualan ini didapat dari
7.000 unit dikalikan dengan 130.000 sehingga mendapatkan 910 juta. HPP ini didapat dari 7.000 unit dikalikan dengan 94.000 mendapat 658 juta, dan persediaan ini merupakan selisih antara penjualan dan HPP sehingga mendapatkan 252 juta. Jurnal ini merupakan pengeliminasian penjualan persediaan antar perusahaan arus ke bawah. Mungkin dari saya itu saja. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal bagian D yang diminta. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 terkait dengan penjualan persediaan antara perusahaan. Baik, kita langsung masuk saja ke jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2014 yang terdapat penjualan sebesar 420 juta yang terdapat pada kredit, yang terdapat pada debit. 420 juta ini didapat dari 3.000 yang merupakan sisa penjualan dari PT Duma dikalikan dengan 140.000 yang merupakan harga per unit sehingga menghasilkan penjualan sebesar 420 juta. Selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 282 juta yang terdapat pada kredit. 282 juta ini didapat dari 3.000 dikalikan dengan 94.000 yang merupakan harga per unit dari pembelian meja yang dilakukan oleh PT Duma sehingga harga pokok penjualan sehingga memperoleh harga pokok penjualan sebesar 282 juta. Dan terakhir ada persediaan sebesar 138 juta yang terdapat pada kredit. 138 juta ini didapat dari selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan sehingga menghasilkan persediaan sebesar 138 juta. Selanjutnya, jurnal ini juga merupakan eliminasi penjualan persediaan antara perusahaan arus ke bawah. Selanjutnya, saya berikan kepada teman saya. Baik, yang bagian E itu penjualan persediaan arus ke atas. Mengapa dikatakan penjualan persediaan arus ke atas? Karena penjualan tersebut dilakukan oleh PT Anak kepada PT Indo. Baik, kita masuk kepada soal, yaitu di mana PT Duma memproduksi 25.000 meja dengan biaya per unitnya itu 82.000. Kemudian PT Duma menjual kepada PT Kalimantan sebanyak 10.000 unit meja dengan biaya per unitnya itu 94.000. Baik, kita masuk kepada jurnal eliminasi pada tahun 2013. Nah, jurnal eliminasi ini dibuat untuk mengeliminasi pos-pos yang tidak diperlukan agar tidak terjadinya pembobolan pencatatan pada laporan keuangan konsolidasi. Baik, kita masuk pada jurnal eliminasi yang pertama, yaitu jurnal eliminasi karena adanya penjualan oleh PT Duma kepada PT Kalimantan, di mana penjualan pada debit sebesar 940 juta, kemudian HPP-nya pada kredit sebesar 940 juta. Nah, jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Berikutnya itu jurnal eliminasi yang dibuat karena adanya penjualan dari PT Kalimantan kepada perusahaan afiliasi, di mana pada penjualan di debit sebesar 910 juta. Nah, ini didapat dari 7.000 unit meja dikali dengan 130.000. Kemudian HPP-nya itu sebesar 658 juta. Nah, 658 juta ini didapat dari 7.000 unit meja dikali dengan 94.000. Kemudian persediaannya yaitu sebesar 252 juta. Ini didapat dari selisih antara penjualan dan HPP. Nah, jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi keuntungan penjualan persediaan antar perusahaan arus ke atas. Baik, berikutnya itu kita membuat jurnal eliminasi tahun 2014. Nah, sebelum kita membuat jurnal eliminasi karena adanya penjualan dari PT Kalimantan, kita harus membuat terlebih dahulu jurnal eliminasi keuntungan persediaan awal, di mana pada debit terdapat saldo laba 1 Januari sebesar 151.200.000. Ini didapat dari 252 juta dikali dengan 60%. Kenapa dikali dengan 60%? Karena di soal dikatakan bahwa PT Kalimantan memiliki 60% saham berhak suara pada PT Duma. Kemudian pada kepemilikan minoritas terdapat 100.800.000. Nah, ini didapat dari 252 juta dikali dengan 40%. Nah, kepemilikan minoritas ini yaitu kepemilikan oleh PT Duma. Kemudian
HPP-nya itu sebesar 252 juta. Baik, kita masuk pada pembuatan jurnal eliminasi karena adanya penjualan oleh PT Kalimantan, di mana penjualan di debit sebesar 420 juta. Ini didapat dari 3.000 unit meja dikali dengan 140.000. Kenapa dikali dengan 140.000? Karena pada soal dikatakan bahwa PT Duma menjual 3.000 unit meja dengan biaya per unitnya sebesar 140.000. Kemudian HPP-nya itu 282 juta, ini didapat dari 3.000 unit meja dikali dengan 94.000. Kemudian persediaannya itu sebesar 138 juta, ini didapat dari selisih antara penjualan dan HPP. Nah, jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi keuntungan penjualan persediaan antara perusahaan arus ke atas. Demikian penjelasan kami mengenai soal transfer persediaan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.